Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini judulnya rancangan Tuhan akan tergenapi. Firman Tuhan untuk kita dari Mazmur 92 ayat 6. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rencana-rencanamu. Setiap orang pasti memiliki harapan untuk masa depannya. Ada yang berharap memiliki keluarga yang bahagia, pekerjaan yang baik, pelayanan yang berkembang, kesehatan yang terjaga, dan kehidupan yang diberkati Tuhan. Namun seringkali ketika menghadapi kesulitan, kegagalan, atau penantian yang panjang, kita mulai bertanya, apakah Tuhan masih memiliki rencana untuk hidupku? Mazmur 92 mengingatkan bahwa rancangan Tuhan sangat dalam dan sempurna. Tuhan tidak pernah bekerja secara sembarangan. Apa yang Tuhan rencanakan selalu memiliki tujuan yang baik bagi anak-anaknya. Tetapi ada satu hal yang perlu kita pahami. Tuhan memiliki rancangan, namun kita juga harus merespon rancangan itu dengan tindakan iman dan ketaatan. Tuhan memiliki rancangan yang baik. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah merancang kehancuran bagi anak-anaknya. Mungkin hari ini keuangan sedang sulit, kesehatan terganggu, pelayanan terasa berat, atau keluarga sedang menghadapi masalah. Tetapi semua itu bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Tuhan melihat sesuatu yang lebih besar daripada yang dapat kita lihat. Seorang penenun karpet sedang bekerja dari bawah. Benang-benang terlihat kusut dan tidak beraturan. Tetapi ketika karpet selesai dan dibalik, tampaklah sebuah gambar yang indah. Demikian juga hidup kita. Hari ini mungkin kita hanya melihat benang-benang yang kusut, namun Tuhan sedang membentuk karya yang indah. Karena itu jangan cepat menyerah ketika keadaan belum sesuai harapan. Rancangan Tuhan membutuhkan respon kita. Banyak orang hanya menunggu mujizat tanpa mau bergerak. Mereka berkata, kalau Tuhan mau berkati, pasti diberkati. Kalau Tuhan mau menolong, pasti ditolong. Benar, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tapi Tuhan juga ingin kita bertindak. Contohnya Nuh. Tuhan berjanji menyelamatkan Nuh. Namun Nuh tetap harus membangun bahtera selama 10 tahun. Musa, Tuhan ingin membebaskan Israel, tetapi Musa harus melangkah ke Mesir. Petrus, Tuhan memanggil Petrus berjalan di atas air, tetapi Petrus harus keluar dari perahu terlebih dahulu. Tuhan bekerja, tetapi manusia harus taat. Malas adalah musuh rancangan Tuhan. Amsal 10:6. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Alkitab sangat menentang kemalasan. Banyak orang ingin berhasil tetapi tidak mau berusaha. Ingin panen tetapi tidak mau menanam. Ingin lulus tetapi tidak mau belajar. Ingin diberkati tetapi tidak mau bekerja. Amsal 24 ayat 33 sampai 34. Tidur sebentar lagi, ngantuk sebentar lagi. Kemiskinan datang sedikit demi sedikit. Kegagalan sering bukan karena kurang pintar tetapi kurang tekun. Orang yang rajin mungkin tidak langsung berhasil, tetapi sedang bergerak menuju keberhasilan. Seekor semut kecil bekerja setiap hari mengumpulkan makanan. Semut tidak menunggu makanan datang sendiri. Karena itu Alkitab menyuruh kita untuk belajar dari semut. Tuhan menghargai kerja keras. Keberhasilan sejati berasal dari Tuhan. Bekerja keras penting, tetapi bekerja keras tanpa Tuhan akan membuat kita lelah. Karena itu kita harus mengandalkan Tuhan. Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Rahasia keberhasilan Yosua bukan kekuatan tentaranya, bukan kecerdasan, bukan pengalaman, melainkan hidup yang berpegang pada firman Tuhan. Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, membaca firman Tuhan. Kenapa? Karena firman adalah pelita bagi langkah kita. Yang kedua, merenungkan firman Tuhan. Jangan hanya membaca, tetapi memikirkan dan melakukannya. Yang ketiga, taat kepada firman Tuhan. Ketaatan membuka jalan bagi berkat Tuhan.
Belajar dari orang yang berhasil. Terkadang kesombongan membuat seseorang tidak mau belajar. Padahal Tuhan sering mengajar kita melalui orang lain. Belajarlah dari orang yang berhasil dalam usaha, orang yang berhasil dalam keluarga, orang yang berhasil dalam pelayanan, orang yang berhasil menjaga iman. Orang bijak selalu mau belajar. Orang bodoh merasa sudah tahu semuanya. Sebuah pohon besar pernah menjadi tunas kecil. Ia bertumbuh karena mau menerima air, sinar matahari, dan nutrisi. Demikian juga kita. Orang yang mau belajar akan terus bertumbuh. Selanjutnya pilihlah pergaulan yang benar. 1 Korintus 15 ayat 33. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Lingkungan sangat mempengaruhi masa depan seseorang. Jika kita terus bersama orang pemalas, suka mengeluh, tidak takut Tuhan, suka menjatuhkan orang lain, maka cepat atau lambat kita akan terpengaruh. Sebaliknya, jika kita dekat dengan orang yang rajin, positif, mengasihi Tuhan, suka membangun orang lain, maka kita akan ikut bertumbuh. Pertanyaannya, siapa yang paling banyak mempengaruhi hidupmu saat ini? Apakah mereka membawa kamu semakin dekat kepada Tuhan atau semakin jauh? Jangan menyerah dalam penantian. Kadang kita sudah berdoa, bekerja dan berusaha, tetapi hasilnya belum terlihat. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Petani tidak langsung menuai setelah menanam. Ia harus menunggu. Demikian juga dalam hidup. Teruslah berdoa, teruslah bekerja, teruslah melayani, teruslah berbuat baik. Percaya kepada Tuhan bahwa waktunya Tuhan akan membuka jalan. Kesimpulan firman Tuhan untuk kita hari ini. Rancangan Tuhan bagi hidup kita adalah rancangan damai sejahtera dan penuh harapan. Namun Tuhan ingin kita meresponnya dengan kerja keras, kerajinan, ketaatan kepada firman, mengandalkan Tuhan, mau belajar, memilih pergaulan yang baik, dan tetap setia dalam penantian. Jangan hanya menunggu mujizat sambil berpangku tangan. Berdoalah seolah semuanya bergantung kepada Tuhan. Dan bekerjalah seolah Tuhan sedang memakai tanganmu untuk menggenapi rencananya. Karena ketika kita berjalan bersama Tuhan, rancangan yang indah pasti akan tergenapi dalam hidup kita. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memiliki rancangan yang indah bagi hidup kami. Ajar kami untuk tidak menjadi pemalas dan pasif, tetapi rajin, setia, dan taat kepada firman Tuhan. Tolong kami agar selalu mengandalkan Engkau dalam setiap langkah kehidupan kami. Pakailah hidup kami untuk menggenapi rencana-Mu yang mulia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.